Kaigat ulang coba-coba. Nah, baru aja selesai teman-teman pertandingan Barcelona menghadapi Cadiz ataupun Cadiz. Nah, kita bahas sedikit teman-teman. Nah, ini sebenarnya pertandingan yang sangat penting bagi Barcelona dalam perebutan gelar Liga Spanyol. Karena di pertandingan sebelumnya ATM tertahan nih, kalah dengan skor 0-2 menghadapi Levante. Lagi-lagi di momen-momen krusial. Contohnya pada pertandingan kali ini Barcelona gagal mencuri poin menghadapi Cadiz ataupun Cadiz. Sungguh sangat disayangkan guys ya. Nah, beberapa kali kalau kita menonton pertandingan tadi, komentator bahasa Inggrisnya guys ya, kalau teman-teman menyimak, sering tuh beberapa kali berbicara tentang mental pemain Barcelona di momen-momen tertentu yang tidak bisa dimanfaatkan untuk menjadi peluang ataupun gol bagi Barcelona. Nah, jadi Cadiz ini guys, dengan kualitas pemainnya yang jomplang tentunya ya. Kalau kita bicara matematis, Barcelona, Cadiz jauh banget perbedaan pemainnya, apalagi Barcelona ada Messi. Nah, di pertandingan ini Cadiz menerapkan sistem yang sebenarnya biasa dilakukan oleh lawan ketika menghadapi Barcelona. Sistemnya apa? Parkir bus, parkir gedung. Pokoknya segala-segala yang identitas pertahanan Cadiz coba upayakan bertahan benar-benar baik. Nah, di komentator pertandingan juga sebutkan kan, defense dari Cadiz luar biasa bagus banget. Nah, Cadiz menggunakan pola kalau bertahan nih 5-4-1. Nah, kenapa mereka menggunakan 5-4-1? Ini sering kita bahas di analisis taktik teman-teman ya. Kalau misalnya lawan-lawan yang dihadapi Barcelona secara kualitas pemainnya jauh, lawan tersebut bakal menggunakan 5-4-1. Kenapa? Karena dengan 5 back, pemain lawan itu bakalan bisa menjaga sisi lebar lapangan yang sering dimainkan Barcelona. 5 back, back kiri, back kanan, dengan 5 back pastinya sangat bisa menjangkau permainan yang dilakukan oleh Barcelona dengan lebar lapangan teman-teman. Nah, selain itu, dengan 5-4-1 apa yang dilakukan Cadiz, bukan hanya Cadiz ya. Di sebelum-sebelumnya udah kita bahas juga, di pertandingan ini Cadiz kembali melakukan pertahanan yang kompak. Rapat banget guys, jarak antar lininya. Turun semua ke daerah permainan Cadiz itu sendiri, bahkan sampai strikernya. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau Barcelona menghadapi tim-tim parkir bus, mengharapkan Messi aja nih untuk membuat create ataupun menusuk ataupun membawa bola. Selain Alba pasti ya teman-teman ya. Nah, pada pertandingan tadi, Alba sedikit deadlock nih, karena dengan 5 back yang seperti yang kita bahas di awal tadi guys, otomatis lebar lapangan yang coba dimanfaatkan Barcelona bakalan sedikit tersendat. Karena 5 back Cadiz, apalagi pertahanan yang dilakukan oleh Cadiz terlalu dalam, yang membuat Barcelona juga sulit melakukan permainan diagonal crossing ke posisi Alba teman-teman. Cadiz jelas karena kualitas pemainnya juga jauh banget dari Barcelona, bertahan total normal guys ya, nggak usah kita salahkan, karena pertahanan ini juga guys nggak asal-asal pertahanan doang. Nah, dengan sistem pertahanan yang dilakukan Cadiz yang sangat-sangat bagus, itu harus juga diapresiasi, karena bertahan juga perlu konsentrasi, stamina fisik selama 90 menit. Apa yang dilakukan Cadiz luar biasa guys ya. Nah, kita lanjut nih. Dengan permainan yang dilakukan Cadiz bertahan, Barcelona mengikuti juga nih tempo apa yang dimainkan oleh Cadiz. Cadiz udah berhasil nih membuat permainan Barcelona tempo lambat. Barcelona pun ikut lambat temponya guys. Nah, terlihat ketika Barcelona build up permainan guys, sirkulasi bola yang dilakukan Barcelona lambat banget. Nah, seperti yang kita ketahui, yang sudah kita bahas di video analisis taktik, bahwa salah satu cara untuk membongkar kompaknya, rapatnya pertahanan lawan ketika kita bermain bola, sirkulasi bola itu harus cepat. Nah, menariknya Barcelona lambat pula sirkulasi bola guys. Itu yang disayangkan guys ya. Sayang banget. Selain itu, dari posisi
Alba deadlock seperti yang kita sampaikan tadi. Karena Barcelona ini guys, kalau misalnya Messi nggak bisa, diupayakan dari Alba. Kalau misalnya Messi nggak bisa, Alba nggak bisa, udah kacau banget. Karena Messi yang berani nusuk, Alba yang suka crossing cutback. Selain itu, jarang banget yang berani untuk mengambil keputusan, menunggu Messi, menunggu Alba. Nah, beberapa momen di pertandingan tadi guys, beberapa pemain Barcelona menunggu nih Messi. Padahal ada ruang untuk melakukan shooting ataupun Alba ya, untuk melakukan shooting, tapi mereka tunggu, sayang kali guys. Sayang nggak? Sayang kali. Nah, selanjutnya terkait tentang pemain Barca yang udah sebenarnya disinggung oleh Koeman juga nih ya, ataupun Arsene Wenger lebih tepatnya guys ya, terkait dengan duel 1 lawan 1. Nah, duel 1 lawan 1 yang pasti diunggulkan salah satunya fisik. Ini udah kita bahas juga di video sebelumnya, bahwa Barcelona ini guys, kalau kita perhatikan, bukan hanya di pertandingan tadi ya, kalau kita lihat duel 1 lawan 1 menghadapi lawan, nggak cepat untuk mengambil bola, memutus bola, menginterception bola. Bahkan lawan tersebut bisa dengan mudah lewat dari jagaan-jagaan lawan ataupun pemain Barcelona guys. Itu cukup prihatin kita ya, melihat kualitas Barcelona dari sisi duel 1 lawan 1, baik itu udara ataupun bola datar teman-teman. Nah, itu harus sih diperbaiki. Kelihatan juga kan pada pertandingan tadi juga, Barcelona di akhir-akhir pertandingan kembali jebol gawangnya dari kesalahan Lenglet ya. Bisa nggak ya, karena ini permainan tim, lebih tepat kehilangan konsentrasi yang dialami oleh pemain-pemain Barcelona. Di samping itu, ada beberapa peluang yang seharusnya bisa diakhiri Barcelona lebih cepat pertandingan kali ini. Khususnya beberapa peluang yang didapat oleh salah satu pemain termahal Barcelona, yaitu Dembele. Nah, tepatnya pada menit 65 ada salah satu peluang yang didapat Dembele, sebenarnya itu bisa dikonversi menjadi gol. Nah, menit 65 tersebut tertangkap kamera juga, Koeman marah. Nah, ini kalau udah pelatih marah nih, berarti ada yang salah nih sama pemain. Terlihat dari gestur apa yang terlihat dilakukan oleh Koeman. Sebenarnya itu bisa dikonversi menjadi gol, tapi tidak bisa. Banyak sih guys ya yang perlu diperbaiki oleh Barcelona. Kalau kita bicara tentang Dembele, memang hal-hal seperti di pertandingan tadi, peluang-peluang yang dia dapat, sering dia lakukan di pertandingan sebelum-sebelumnya. Jadi, ini bukan hal pertama yang dilakukan Dembele untuk merugikan tim. Nah, kenapa aku berani bilang merugikan tim? Karena Koeman juga pada menit 65 marah. Nggak tahu kita apa yang dibilang ya. Tapi, kalau udah pelatih marah, berarti ada yang salah dari keputusan yang diambil oleh pemain tersebut guys. Itu jelas banget. Coba teman-teman nonton replay menit 65 kurang lebih. Ketika Dembele melakukan shooting ataupun keputusan yang dia ambil tidak tepat, Koeman akhirnya marah, gerem. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa pemain yang disorot netizen juga pastinya, termasuk Sergio Dest yang tampilannya cukup baik pada pertandingan kali ini. Tapi, karena ini kualitas Cadiz pemainnya rendah guys ya, maksudnya secara kualitas lebih unggul Barcelona, Dest perform mainnya. Tapi kalau misalnya lawan-lawan tim gede, underperform. Nah, ini terkait tentang mental kembali guys ya. Nah, itulah beberapa hal yang menjadi sorotan pada pertandingan tadi malam ataupun barusan tadi. Nggak heran skor 1-1 ini sebenarnya cukup adil bagi Cadiz teman-teman. Cadiz ya, kalau aku melihat gaya permainan, usaha, effort yang diberikan oleh Cadiz. Karena bertahan itu perlu fisik, konsentrasi guys ya, selama 90 menit. Dan satu gol yang dikonversikan Cadiz melalui penalti, itu tak bisa kita pungkiri dari kerja keras juga. Karena bertahan terus selama 90 menit, dapat sekali celah kesalahan dari lini belakang Barcelona bisa dikonversi untuk menjadi gol teman-teman. Nah, jadi sarannya apa? Pasti teman-teman minta saran ya. Nah, sarannya kembali teman-teman ya, lebih perbanyak berani untuk bermain di area-area sempit. Kalau teman-teman bicara ataupun mengetahui sepak bola, ada istilah link up play.
pemain-pemain yang mampu membuild up, menyambungkan bola tersebut dari belakang, tengah, depan untuk menjadi peluang. Nah, ada satu pemain yang sebenarnya cukup bisa bermain di area-area sempit, tapi sport system dari Barcelona tidak mendukung. Siapa dia? Pedri. Nah, teman-teman perhatikan aja, Pedri itu berani banget bermain di area-area sempit. Nah, itu ada kaitannya guys dengan permainan compact, bertahan, parkir bus. Korelasinya dengan pemain-pemain yang berani bermain di area sempit. Apa korelasinya? Dengan berani bermain di area-area sempit, bawa passing-passing pendek, 1-2 sentuhan, itu bakalan bisa membongkar compactnya pertahanan lawan. Dan itu dilakukan oleh Pedri guys. Nah, bukan di pertandingan ini aja guys ya. Coba teman-teman perhatikan ketika Messi bertandem dengan Pedri. Ada sedikit tidaknya Messi merasa nyaman, memberikan senyuman, memberikan pelukan, gestur suka kepada Pedri. Karena Messi jarang mendapatkan hal seperti itu semenjak Xavi ataupun Iniesta pergi. Xavi, Iniesta jago banget nih bermain di area-area sempit. Nah, itu didapat Messi di Pedri guys. Itu luar biasa sih ya. Apalagi umur Pedri ini masih sangat-sangat muda. Dan nggak heran banyak juga membanding-bandingkan. Tapi kalau misalnya banding-bandingkan gitu nggak usah lah ya, nggak usah didengar ya. Kalau kita bicara tentang Pedri, mungkin bisa aja dia lebih hebat daripada pemain-pemain yang dibandingkan. Tapi yang seperti yang aku sampaikan tadi, sport system di Barcelona ini, ketika Pedri udah berani bermain di area-area sempit, Pedri umpan ke rekan yang lain, malah lebar lapangan lagi. Nggak berani untuk bermain di area-area sempit untuk menusuk ke dalam jantung kotak penalti lawan, teman-teman. Ada beberapa momen tadi Pedri memberikan umpan dan berani bermain di area-area sempit, diberinya umpan ke Messi guys. Kalau Messi nggak usah kita ragukan lagi, 6 kali shooting, banyak create yang dia buat, dan menjadi pemain pertama Barcelona, urutan dari data guys ya, pemberi create chance terbanyak Barcelona, di bawahnya Alba. Sekelas Barcelona dengan Messi di atas sebagai pemain yang banyak membuat create chance, yang kedua Alba seorang back, ini cukup lucu. Cukup lucu guys, cukup lucu. Kenapa? Karena seperti tidak ada pemain lain di lini depan yang mampu mensupport Messi guys ya. Malah yang mensupport Messi seorang back sebelah kiri, Alba. Itu cukup miris sih. Tapi kembali, ini kan masa transisi. Pemain Barcelona banyak masih pemain-pemain muda yang bisa dioptimalkan kembali di masa yang akan datang. Salah satunya Pedri sih. Tapi ada juga ya ketika Pedri underperform, banyak juga netizen-netizen yang bilang out lah, inilah, nggak cocok lah main di Barca. Tapi kalau kita bicara tentang link up play, membawa bola guys ya, dari belakang, dari tengah menyambungkan ke depan, Pedri ini cukup menjanjikan untuk link up play, apalagi bermain di area-area sempit. Nah, mungkin itu aja guys ya, selain apa yang disampaikan oleh komentator di pertandingan masalah mental yang ada sedikit tidak terganggu Barcelona. Mungkin sampai situ aja guys ya. Ya, gimana lagi ya bilangnya untuk Barcelona guys ya. Semoga pelatihan tetap dipercaya, karena ini sedang membangun tim lagi, proses masa transisi. Tapi kalau kita bilang masa transisi, ya Laporta, salah satu kandidat presiden Barcelona, bilang guys ya, di Barcelona ini tidak ada transisi. Nah, jadi ada ketidaksepahaman di titik itu saja. Kalau kita lihat beberapa komentar yang disampaikan Laporta, calon presiden Barca, yang kuat nih ya dari sisi survei, dengan Koeman ataupun pemain-pemain Barca lainnya yang pernah mengatakan ini proses transisi. Kalau pemain Barca nggak ada sih bilang ini proses transisi. Koeman setidaknya bilang ini proses transisi guys ya. Ya, well, kita lihatlah nanti apa selanjutnya yang terjadi bagi Barcelona. Tapi kalau misalnya kita membahas analisis taktiknya guys, apa yang dilakukan lawan ketika menghadapi Barcelona, khususnya lawan-lawan yang kualitasnya jauh di bawah standar Barcelona, yang dilakukan Cadiz tetap sama. Menggunakan 5-4-1, 5 back, menjaga kelebaran, bermain compact,
menjaga Alba, mematikan Alba, menutup Messi setidaknya di area tengah agar tereliminasi, dan melakukan counter attack, memanfaatkan kecepatan-kecepatan dan lambatnya lini pertahanan Barcelona sembari sesekali menunggu kesalahan-kesalahan ataupun kehilangan konsentrasi bagi Barcelona. Seperti yang dibilang Wenger, fisik Barcelona ini cukup memprihatinkan. Makanya nggak heran ya, konsentrasi sering hilang di Barcelona lini belakangnya. Oke lah, sampai sini aja videonya. Udah malam. Bye.